Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqana min ba'dil mu'min ya'budu wa yasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mulk wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul aliyyil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Serta al-Ihsan, untuk ilmu
Saya Tariqah Hakikat Ma'rifat. Walaupun ilmu yang paling utama harusnya Ma'rifat itu, mengenal Allah itu. Ya ada yang memang kita Ma'rifat dulu baru saya. Kalau diambil dari perjalanan sejarah tabi'in yang diriwayatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengenalan kepada Allah ini kepada Tuhannya dulu, sehingga firman Tuhannya dia tahu siapa yang dia sembah. Cuma pergeseran hanya proses tabi'annya. Kalau zaman kita sekarang ini awal pergeseran dulu, ibadah dulu, sholat dulu. Ini baik, tapi memang Tuhannya karena kita menyembah sementara kita belum mengenal yang kita sembah. Itu persoalan sebenarnya. Nah, ada 3-4 tempat ini tidak bisa dipisah satu sama lain. Yang belajar Ma'rifat mengenal Allah, karena ilmu yang paling utama itu mengenal Allah. Kalau ambil ayatnya, wa ma khalaqtul jinna insa al-amara bil insa illa bila. Nah, yang buku itu kalau ditafsirnya Imam Nawawi, ayat kalau di teksnya apa ya? Tidak ada perintah jin dan manusia, yang kecuali dirinya kalau untuk beribadah. Malamnya amal wajib ini kalau dihitung. Jadi perintah wajib orang yang mengenal dia dulu. Yang pertama dia tahu dulu. Kalau berarti berarti mengenal Allah dulu sesuai tadi. Nah, dan untuk mengenal Allah kita juga sudah mempelajari itu minimal ada 4 metodenya untuk mengenal Allah. Yang pertama, maksudnya ini penting menurut saya karena topik hati ini mesti diulang-ulang untuk mengenali Allah. Ada 4 metode yang kita pelajari. Satu, mengenal Tuhan. Kalau mau kenal orang apa dulu yang saya ini belakangnya. Iya, asmanya itu. Berarti harus mengenal ya siapa sih gitu. Nah, itu asmanya jadi berkomunikasi. Walaupun makna asma itu tidak hanya sebatas artinya nama. Bisa juga makna itu ajaran. Bisa juga maknanya itu kekuatan. Bisa juga maknanya itu pertolongan. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim misalnya, kalau selama ini kan kita ikut teks terjemah. Nah, kalau kita selama ini gimana? Kalau dari situ kita ya dengan mana? Ya ini bukan sebenarnya. Kalau di ilmu tasawuf itu atas nama, bukan dengan. Bisa dimakan alat atas nama Allah. Makanya kan kalau orang-orang yang kalian tersebut itu mengerti Bismillah itu berat tanggung. Kenapa? Karena sudah mengatasnamakan Allah. Kalau dengan nama selalu biasa. Termasuk ilmu Nabi Sulaiman hanya Bismillah, tapi Bismillahnya beliau dengan kita beda. Karena yang mempunyai itu juga malu. Jadi kalau beliau atas nama, memang misalkan saya logika kita biar Bismillahnya ada. Kalau undangan, ada undangan mengatasnamakan misalkan nggak usah tinggi-tinggi lah kalau di jabatan gubernur misalkan. Kira-kira lurahnya datang nggak? Kalau undangan itu mengatasnamakan gubernur, camatnya datang. Apalagi RT RW-nya, karena mengatasnamakan itu kekuatan kekuasaan. Iya. Makanya kenapa Nabi Sulaiman begitu banyak? Karena mengatasnamakan siapa? Ya cuma penyebutnya juga berpengaruh. Kalau kita mungkin kalau mengartikan atas nama, ya belum sehebat itu. Tapi memang ya maknanya tidak. Makanya kita Asyah Ibu Jawa itu sumur. Namanya sumur itu nama yang paling tinggi derajat. Jadi mesti mengenal asma namanya. Jadi kita sudah namanya. Yang ada di bawah itu kira-kira termasuk itu untuk psikologi kan asma.
Bisa juga dengan pengajaran. Jadi kalau kita minimal untuk kita ini yang harus sedangkan. Kalau sudah melakukan Bismillah berarti dengan ajaran Allah saya melakukan sebuah perbuatan dengan dasar kasih sayang. Jadi melakukan tindakan perbuatan dengan ajaran Allah berlandaskan kasih. Kalau ini kalau tidak Bismillah marah-marah kan tidak biasa. Sudah mengatakan ajaran yang marah-marah, maka Bismillah itu semua berhubung. Nah, tindakan atau misalkan begini, sudah mengatasnamakan Allah, terus berbuatnya salah. Kira-kira saya mengatasnamakan Pak RT tapi perilaku saya salah. Pak RT mana? Misalkan saya berbuat tolong, katakanlah mengatasnamakan Pak RT itu, pasti Pak RT-nya. Nah, kalau sudah baca Bismillah itu tindakan kita salah. Kira-kira ya logikanya melarang mau. Ini sudah dibahas di tafsir surat Fatihah ya, tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau sudah Bismillah berarti semua perilaku kita harus balik sesuai dengan aturan agama. Tidak boleh melakukan tindakan salah. Berarti Bismillah. Ya sampai motong lah, motong. Kalau kita dulu kan kalau boleh Bismillahirrahmanirrahim. Secara baik. Masa dengan dari sayang tapi pembunuhan kan enggak nyambung. Atau dengan kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kekuatan Allah yang Maha Mengetahui. Rahman dan itu berantakan. Nah, sifat Rahman dan Rahim itu kalau di karakter kita manusia adalah sifat adil dan bijaksana. Rahman itu bijaksana, adil itu, Rahim itu adil. Bisa beda enggak orang yang bijaksana? Sikap adil, definisi adil, sikap bijaksana dan definisi adil. Jadi kalau perilaku orang yang sudah menjauh Bismillah, berarti perilakunya orang itu bijaksana, terus juga adil. Kalau bijaksana tapi apa? Kalau saya ini Allah itu Maha Rahman bagi setiap makhluknya. Ini bijaksana. Tapi Allah Maha Rahim bagi hamba yang berbuat kepadanya. Paham tak dari ini? Allah Maha Rahman bagi setiap makhluknya. Tapi Allah Maha Rahim bagi hamba-hambanya yang berbuat kepadanya. Yang dikasih rezeki orang Islam yang berada di ibadah, yang tadi dikasih rezeki sama semuanya. Itulah kebijaksanaan. Itulah rahmat. Tapi nanti untuk kebahagiaan akhirat ada kekhususan rahimnya Allah. Hanya hamba-hamba Allah yang patuh kepada kehidupan jannah. Ya rahmat. Nah, sikap kita terdalam harus bijaksana. Bijaksana itu berarti ada yang nggak ada siapa. Tapi juga terkadang adil atau ketegasan. Mengambil sikap adil. Walaupun makna adil itu bagi kita susah. Kan adil itu nggak selamanya sama. Nah, praktek. Adil itu nggak mesti harus sama kan? Halnya 5.000 sama 5.000. Nggak gitu. Jadi sesuai dengan ya misalnya kita satunya SMP, satunya misalnya SD, uang jajannya sama. Yang ketika kita tidak sama, apa itu kita tidak adil? Justru tidak sama kita pemberian uangnya tidak benar, karena waktu dan berbeda, maka tidak nyambung. Iya, itu adil. Maka adil itu adalah sikap mampu menempatkan sesuatu pada itu adil. Jadi kalau kasih uang ke anak SMP ya mungkin 5.000 kan, karena memang kebutuhannya di situ. Sementara anak SD nggak mungkin dikasih segitu, karena kalau dikasih banyak mungkin dia malas belajar dan sebagainya. Nah, Allah itu karena memberi kita yang menurut berat kita itu adil banget. Justru itulah agama dan itulah pengalaman. Itulah Rahman dan Rahim. Kalau dikali dia Rahman dan Rahim sama dengan
atau dengan sifat rahmannya Allah di tubuh ini maka Allah menciptakan ada hambanya yang punya harta kaya, ada juga yang miskin, ada juga yang pandai, ada juga yang bodoh. Kita harus menentukan. Nggak mungkin Allah menciptakan semuanya hambanya itu kaya, atau nggak mungkin Allah menciptakan juga orang miskin semua. Maka dengan sifat rahman Allah pasti ada hambanya yang dianugerahkan materi cukup. Ada juga memang secara materi enggak. Maka di dunia ini pasti ada kaya. Itulah rahman. Atau kalau bahasa berbeda, rahman itu Allah di kita sakit. Itu sifat rahman. Rahim itu Allah yang menyembuhkan. Kalau kita sakit berarti sesungguhnya Allah sedang memberikan sifat rahmannya. Nah kalau kita sembuh berarti Allah memberikan sifat. Kalau yang ini itu belum. Kalau paham ini belum. Kalau saya sakit juga dari Allah. Saya sembuh pun ya rahimnya Allah. Jadi kalau masuk bismillahirrahmanirrahim tidak ada kehidupan yang tidak jangan masuk. Atas sekalipun terkesan menyakitkan ya. Karena di situ bagian rahmannya. Kita kalau boleh ini kita mau dikaya atau miskin. Pasti bedanya di dalam. Tapi kan Allah miskin. Persoalannya bukan kaya dan miskin sebenarnya. Persoalannya kalau kita diberikan fasilitas materi lalu cukup orang kaya, kita ibadah. Kalau semua dari ibadah berarti kekayaannya menyelamatkan. Terus kalau kita misalkan memang diberi miskin oleh Allah, ada tempat itu. Dan kemiskinan itu tidak membuat dia lalai kepada Allah. Tidak boleh ibadah, dia itu miskinnya menyelamatkan. Terus kalau kaya tidak ibadah, tidak menyelamatkan, miskin ibadah menyelamatkan gimana? Kaya apa sih? Kaya tapi tidak ada ibadah, berarti tidak menyelamatkan. Terus kita diberikan miskin tapi tidak ada ibadah, gimana? Biar kaya tapi rajin, itu ini. Sebenarnya apa begitu? Ya hanya ketika dari bismillah itu saja sudah mengamalkan tauhidnya luar biasa. Hanya dari bismillah. Nah, kalau sudah memahami bismillah, pasti kalimat keduanya rasa syukur yang kurang. Dikasih sakit syukur, dikasih nikmat pun, sehat pun, katanya alhamdulillah. Jadi Fatihah itu tujuh konsep hidup kita. Yang secara sadar sholat itu rukun, tetapi enggak terjadi di situ. Maksudnya diulang-ulang. Berarti apapun yang Allah berikan kepada kita hendaklah disyukur. Alhamdulillah. Jika saya syukur, alhamdulillah. Jika saya ya minimal ketika tauhid bisa meningkat. Ya sebenarnya belum dalam sampai ke akhir kelimanya jadi tidak ada minimal tidak kita berpikir seutuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti ini jangan sampai ketika kita di kondisi terbesar kayak apapun yang harus kita jaga adalah nanti kalau kita jaga Allah. Jangan sampai bersujud kepada karena bersujud kepada Allah mewariskan syukur khotimah, mewariskan syukur khotimah. Bersujud kepada Allah. Maka kita tahu benar-benar ketika kita jatuh jangan sampai pikiran kita sedang bersujud kepada khawatir malah jadi syukur. Sudah kepada Allah tidak paham. Gimana kita kalau sujud kepada Allah?
Saya udah kerja, bersama, beribadah, lagi sini gini aja, ini sudah bukan? Iya berarti nggak yang ini masuk surga. Nggak percaya dari jalan Allah sebetulnya. Nah selama ini ternyata kita masih banyak suzon kepada kan kita mau ingin hasil yang kita dapati apa yang kita inginkan, tapi kenyataannya apa yang kita inginkan hasilnya tidak sesuai harapannya. Tapi benar, tidak semua yang kita inginkan itu memang kita bisa dapati, tapi betapa banyak yang kita dapati tidak dari hasil keinginan. Banyak sekali. Betapa banyak keinginan kita yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi betapa banyak yang kita dapati tidak berdasarkan keinginan. Ya Allah tahu kan, itu betul. Allah tahu urusan kita, Allah tahu yang akan menghantarkan kebahagiaan kita, Allah tahu yang menyelamatkan kita. Cuma kita sering pakai logika. Akhirnya kalau, nah kalau ini bagian itu pada kalau yang sering-sering kan, kemarin ya Allah, ampun kalau selama masih bersyukur. Kalau yang ini mah susah bersyukur. Karena syukur sekarang itu berat banget sekarang. Orang bersyukur itu berasa punya mobil baru dulu, rumah baru dulu, uang banyak dulu, baru. Padahal maksudnya bersyukur itu tidak harus menunggu. Iya, kan ayat awal dari usaha itu kalau mau bersyukur, iya kan? Tak perlu itu. Kenapa ditambah-tambah? Oh, artinya berarti kita kurang. Tahu syukur, mana syukur di Indonesia apa? Pakai shin ya, bukan pakai sin gitu, bukan sakar atau sekarang apa? Artinya mau bedanya antara sin dengan shin lah. Itu makanya penting dari pengukuran syukur tadi juga. Salah nyebut maknanya tidak. Iya. Kadang-kadang yang begini, kadang-kadang diaminin karena sudah lazim kadang-kadang. Semoga kita mendapatkan nikmat pakai kaf. Di Indonesia kan pakai kaf, jadi nikmat, bukan pakai ain. Semoga kita mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat itu artinya mana? Kalau pakai kaf, artinya pakai ain. Untuk dalam aduh, jangan-jangan selama ini susah ngomong nih, makanya dapetnya yang kayak terus. Itu penting ilmu sendiri. Ya termasuk kenapa kita ada kasih kegunaan bacaan. Ya untungnya selama ini kita belum ngerti. Kalau belum ngerti maka dimampu ya. Tapi kalau udah ngerti harus belajar. Kalau tahu itu hati-hati. Oh, harus belajar. Aduh, jangan salah doa. Salah penyebutan. Penyebutan itu penting. Penyebutan itu penting. Bisa yang haram bisa jadi halal karena ucapan. Yang haram bisa jadi halal karena ucapan. Coba kalau nikah, halalnya istri itu karena ucapan. Ada ijab dari haram jadi halal. Atau sebaliknya dari halal bisa jadi karena ada ucapan. Nah, doa ini. Yang kembali ke tentang ini baru asma dua ya, sifat rahman dan rahimah. Itu sifat yang paling minta kepada dengan dua asma yang paling suka Allah dan sifat rahmannya. Makanya banyak dipikir dicoret ke rahman, pasti kalau dikiranya ya rahman. Nah, kalau
kitabnya Syaikhul Qadir itu satu-satu. Dari 12 kunci manaqib itu salah satu asmanya. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Nah, kita mengatakan digandeng. Kalau sebenarnya kalau Imam Ghazali menggandeng dua asmaul, itu biasa pakai. Ya, jadi buat kita satu mengenal. Ini saya mau ulang ini kaitannya karena selepas pasal nomor dan ini menjadi benteng, menjadi modal kita memasuki kehidupan kalau kita yang total ya 11 bulan ke depan. Kalau barometer iman kita kan kemarin juga sudah terlihat dari ritual ibadah puasa dan ramadan kita. Antara yang lemah imannya sama yang kuat. Memang itu bentuk bukti keimanan itu ada pada perilaku kita ya. Jadi bentuk keimanan seseorang itu ada pada perilakunya. Iqrar bil lisan wa tasdiqul bil qalb wal amalu bil qalb. Ucapan dengan lisan asyhadu an la ilaha. Terus watasdik, bagi tasdik. Ya selama ini kan kita ngomong benar kan. Tapi emang nggak ada rasa itu. Tasdik, orang yang sudah tasdik qalbinya berarti keyakinannya tidak dicampur aduk dengan syak atau keraguan. Itu tasdik. Kita ada tasdik atau sidik. Kita mah keyakinannya masih dicampur dengan kalau ini apa ya? Kalau ini apa ya? Dan keyakinan tasdik paling kuat sahabat adalah Sayyidina Ali. Jadi sifat sidik kalau kita sifat sidik. Kalau terjemah ada maknanya jujur, ada maknanya benar sidik. Nah kalau dalam tasawuf sidik kalau artinya berarti keyakinan yang sudah tidak lagi dicampur aduk dengan syak atau keraguan. Meyakini Quran tanpa keraguan. Meyakini janji Allah tanpa keraguan. Nah kelas kita ini belum sampai ke tasdik yang sempurna karena masih terkadang bercampur dengan keraguan. Itu yang membuat kita makanya keyakinan itu di atas iman. Yakin itu di atas iman. Makanya kalau kita kalau salah tidak, kalau saya tahan ilmu yakin benar. Salah ini kata saja. Ilmu yakin. Ilmu yakin itu katanya. Kalau bahasa gampangnya, kalau baru tingkatan ilmu yakin katanya. Misalkan gini, saya belum pernah melihat Ka'bah secara langsung, hanya dari kitab ini misalkan. Atau dari guru gitu. Nah itu baru tingkatan ilmu. Ka'bah tuh begini. Pakai pernah lihat? Belum. Dari mana keterangan itu didapat? Dari kita misalkan. Nah itu baru tingkatan ilmu yakin. Kedua ilmu. Nah kalau itu nggak langsung. Iya, jadi udah sekamanya. Udah nggak sama langsung, bukan lagi hanya di keterangan. Kita patut lebih dari kita. Nah aku yakin lebih. Nah umumnya itu. Nah yang keempat itu ada al-yakin. Berarti udah sempurna keyakinan. Waktu berbapa kata dan tiada yakin tertentu. Itu sekitar 20. Beribadah kepada Allah dengan keyakinan yang sempurna. Waktu itu bilang. Berarti kalau bentuknya perintah untuk menuju keyakinan sempurna harus kita lakukan ya prosesnya tadi tahapan. Bahkan kadang-kadang tidak hanya melalui catatan ini, itu melalui tarbiyah kaumnya. Tarbiyah kaumnya itu berarti Allah mendidik kita lewat proses kejadian alam, peristiwa yang terjadi pada
Hikmah itu bukan hikmah yang salah lagi beda. Misalkan gini, aduh kok rezeki saya nggak susah, apa mungkin ibadah saya kurang. Artinya ada perbaikan itu hikmah. Mungkin saudara saya yang kurang, itu hikmah yang berkurang itu. Makanya itu saya mengatakan barang siapa yang adalah hikmah oleh Allah, itulah dia yang kebaikan yang tersembunyi, kebaikan yang amat macam. Jadi mampu membaca atau mampu melihat, menjadikan setiap peristiwa sebagai pelajaran. Yang bagus itu yang tidak ada teks dan tulisannya, tidak bisa dibaca karena memang tidak ada tulisan. Target itu bolehnya. Kalau target itu ada tulisannya. Perjalanan hidup yang kita alami itu tanpa teks dan tulisan, membacanya dengan peristiwa. Dari peristiwa itu disebut jiwa pengetahuan. Kalau disebutkan cerdas seorang mampu membaca hikmah di balik sosial. Atau dalam Al-Quran diberikan dulu ulul atau ulil alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza. Doa ini sering dibaca orang itu baca saja. Apa doa ini? Selalu ada sebelum bahasa Rabbana ma khalaqta hadza, ya Tuhan kami. Kalau diterjemahkan, Maha suci Engkau, apa yang Kau berikan, apa yang Kau anugerahkan kepada kalau individu dan kalau tidak ada yang sia. Ya Allah, yang diberikan kepada kita tidak ada yang sia-sia. Itu bisa kalau kita mau. Ya, jadi kebenaran Allah. Pembekal tauhid di Ramadan proses sudah luar biasa kemarin kalau itu terus melakukan minimal di murokawatnya, di sikap murokawatnya. Tahu murokawat? Ada murokawat. Merasa hidup diawasi dan dilihat oleh, kalau dilihat itu baca Allahumma nabiri, Allah perhatikan kita, Allah syahidi, Allah menyaksikan saya. Coba kalau dari baca tadi di bidang musik itu kalau dirasa itu Allah syahidi, ya Allah menyaksikan saya. Kalau berbeda kali pada ya mati, kalau di tulisannya berarti itu berbeda anak, ya Allah menyaksikan saya, Allah nabiri, Allah perhatikan saya. Allah lebih biar mensucikan kita lah. Ingat kita lebih. Hari Allah, Allah syahidi, Allah hadiri, Allah naziri, Allah fobia. Allah penyakitan kepada Allah mani, Allah itu kalau kita sedang melakukan kalau kematian. Coba termasuk baiklah menjadi prioritas amal-amal yang kita maksudnya. Salah satu kalau kita ambil sejarah, saya sendiri itu yang Rasulullah, saya minta sebuah pikiran atau pikiran sama agar tauhidnya semakin kuat, keimanan semakin kuat. Lalu Rasulullah benar Allahumma kita bisa Allahumma, Allah bersama saya, Allah bersama saya. Kalau ini bersama, ini merupakan ayatnya wa huwa ma'akum aina kuntum. Selanjutnya wa huwa ma'akum aina, dan dia Allah senantiasa bersamamu dimanapun kamu berada. Merasa hidup di atas itu.
Mungkin bisa menggigil badannya karena takut. Allahumma ya, jadi malah itu dengan asmanya inisiasi yang benar-benar mulai dari setelah nama biasanya setelah nama orang ingin mengenal kita nanya sifat itu yang bagaimana dari itu sifat dua cuma di mana ini ya apa terus ya masalah mana jadi boleh lah yang anak kalau belajar Quran pasti sudah baca kita dulu juga ya terus iya jadi alam yang enggak dibaca bareng paling saya dulu sebelum ngaji kita itu pasti baca dulu tidak ada yang terjadi di alam dunia ini kecuali itu perbuatan. Badan kita bisa dari bayi sampai tua sekarang ini perbuatan dia. Cuma kita nggak sadar Allah itu dekat banget, saking dekatnya nggak terasa kalau nggak mata nggak mungkin basir. Basiran kita kadang nggak bisa kali itu membasir, hanya rasa. Terus kita kayak minum obat gitu, obat sakit gigi. Tugas kita cuma beli, minum, terus yang merasa gimana? Pernah salah, ngomong sakit gigi, kalau sakit terus jadi bisul. Enggak, gigi disitu. Itu perbuatannya Allah itu. Makanya kalau ada istilah manal nafsu bahwa iya lagi dulu. Terus apa yang terjadi di diri kita? Misalnya itu hembusan nafas. Terus atau kemudian dadakan rasa mules. Rasa mules bisa dulu ya. Mules lagi lagi. Kalau bisa mules mau bisa BAB loh. Mules itu berarti tanda yang kotor akan orang gagal kayak pun kasih mules itu itu di tubuh kita. Ya semuanya aku, semuanya proses dia. Jadi ingatnya dalam sebenarnya kalau rasa itu, tapi bukan untuk orang lain. Sebenarnya memang agama itu bukan untuk orang lain. Kita sering menghidupkan orang, menjadi orang sementara kita merupakan diri kita sendiri. Kalau kita kalau ada masalah itu, terus kita menggunakan. Terus kita kalau dinyatakan pohon gitu. Misalnya itu biji dikatakan yang tulis itu apa? Kalau dibaca itu hamdunya Allah dalam bahasa yang lain. Makanya alhamdulillah itu ada 3 al artinya sama bahasa. Al dalam kata hamdu. Kita mohon atau jadi hidup itu hamdu Allah. Ada bahasa akalnya Allah. Tugas kita cuma itu bukan seluruh. Selebihnya itu perbuatan. Cuma kita nggak sadar. Kalau dari aku orang boleh berenang. Iya sih orang kita. Padahal kita ada Allah dan terus apa lagi? Keempat adalah hukum Allah yang terangkat di alam. 7 hukum yang harus kita jalani. Ini mah nggak ada bisanya. Karena kaitan dengan mental dari hukum.
Hukum apa saja, satu hukum perbedaan, itu semua hukum. Namanya hidup di dunia, pasti kita telah kena hukum perbedaan bentuk tubuhnya kita, bentuk tubuh kita, macam-macam buah berbeda-beda. Kalau dia sama Allah musawwir, Allah mana menggambar melukis bebas, musawwir. Miliaran orang bentuknya beda-beda. Perbedaan, maka perbedaan itu sebenarnya jangan dipaksa untuk disamakan. Kalau memang itu urusan perbedaan, justru tidak sama. Ada hukum kausalitas. Kausalitas itu hukum asbabiyah, hukum sebab akibat. Kita harus lepas. Orang yang sudah mengenal Allah pasti lebih banyak hukum sebab akibat terpasrahkan kepada hukum Allah. Itu makanya mana sujud secara kasar itu bukan sujud nempel lidah ke sajadah. Saya sujud itu maknanya turun patuh kepada hukum Allah. Sangat baik hukum yang tertulis dalam Al-Quran maupun hukum yang tidak tertulis di alam. Ya salah satunya hukum yang tidak tertulis atau ada hukumnya kalau saya adalah hukum sebab. Rasulullah melakukan itu, makanya Rasulullah ditimbuk masih berdarah, masih punya rasa sakit. Karena Rasulullah sangat mengenal Allah dan dia memilih tunduk patuh pada hukum. Rasulullah masih ditimbuk masih berdarah. Semakin Allah jangan begitu. Buat pribadinya yang mengenal. Ada hukum variatif. Hukum ada itu beraneka. Ada hukum ketetapan. Hukum ketetapan itu maksudnya kayak api panas dari dulu ya sampai sekarang sampai nanti juga api panas. Ada itu hukum tidak berubah. Itulah ilmu biologi itu sebenarnya dari situ termasuk hukum berpasangan kan serba dua yang sehat, sakit, nangis, itu memang sudah kaya, miskin, pintar, dan kadang ada orang pintar, kalau ada orang bodoh. Enggak akan ada orang pintar kalau nggak ada orang. Maka orang bodoh itu bukan itu hidupnya, itu ada orang bodoh. Atau tidak akan ada orang kaya kalau tidak ada orang. Nah, ciptaan berbeda itu biasa satu lain punya peran. Kalau orang kaya semua begitu mati, orang mati yang dari kubur orang kaya mesti orang kaya kali kubur rata-rata orang menengah. Jadi maksudnya dia terdapat orang lain yang orang miskin. Kalau kali kubur yang paling besar orang kaya orang miskin. Iya, maka berterima kasih kepada dunia. Kita yang banyak duit tetap saja dari jumlah kita. Karena banyak yang jadi semuanya ada. Jadi hukum berpasangan-pasangan dan itu sudah senang. Akan selalu ada perubahan, pasti ada kesulitan, ada bahagia, ada. Ini kalau di bawah haji, kalau saya pernah tentang di haji, ini baru satu. Antara bukit sofa dan bukit sofa itu di atas. Misalnya lagi mereka pesat bagaimana kita bersyukur. Sakit itu maknanya tabu, pantang menyerah, usaha. Karena sebenarnya orang yang sakit itu orang yang sedang berusaha pantang menyerah. Saat dia naik di bukit bawah, sukses sekali dia bersyukur.
disopan. Begitu di bawah, turun di bawah, jatuh, bangun, dia putus. Itu dibuktikan dengan giginya Siti. Siapa istilahnya? Hajar. Iya. Jadi orang yang sudah sholat itu mesti pantang keras. Atau kalau terjadi lagi sukses dia lupa diri, dia bangun diri. Ketika dia jatuh tidak lupa. Lalu sampai jatuh. Jadi tidak ada beda. Ya, jadi buat kita teman-teman, untuk belajar metode akidah ini memang ya ada metode-metodenya. Tapi yang paling berkesan bagi dan paling berkesan bukan dari tulisan teks yang kita pelajari, tapi dari proses kejadian yang kita alami. Allah ingin membentuk kita seperti itu. Nah, prosesnya kita sering menolak. Nah, saya bilang tidak ada kenyataan hidup yang baik. Yang membuat kenyataan yang baik kita penolakan. Coba terima pasrah, terima saja itu. Kalau menolak malah, dia misalnya kasih bilang kasih malu gitu, nolak enak ya, jadi rasa kita. Aduh, kamu lagi. Atau hujan, ya hujan lagi. Coba terima. Itu yang sering saya pesan kalau saya terakhir misalnya yang sering khotib sampaikan di pesan diwasiatkan setiap Jumat kita bahwa khotib wala tamutunna ini yang diwakil dari bagaimana ini dalam konteks ini illa wa antum bertawaf dan jangan harus mati dalam keadaan muslim bukan identitas. Kalau dari ayat ini muslim tidak boleh di atas apa? Berarti levelnya muslim di atas takwa. Maka muslim di sini bukan identitas, tapi orang yang sudah tunduk patuh kepada hukum yang terima, bukan nolak. Itu diulang-ulang saja. Kita datang terus proses itu. Dan jadi belajar dari salam yang paling berkesan, yang paling membekas bagi setiap kita. Kami belajar itu terkadang bukan dari teks yang kita pelajari bentuk teks, tapi dari proses kejadian yang kita alami. Alhamdulillah, saudara kita, Bapak, ya minimal tidak ada peristiwa yang terjadi pada diri kita, cara kita tidak mudah tergoyah. Keduanya, mengukur kebenaran itu bukan ada yang akal pikiran kita, tapi bersandar kepada Al-Quran. Kalau kebenaran itu berdasarkan pemikiran kita, biasanya tidak objektif. Maka tadi kalau ada melakukan, kalau jangan, cuma memang memahami Qurannya kita masih terbatas pemahaman. Kita lebih cenderung dalam kebenaran menurut akal pikiran kita. Begitu ada tindakan orang di sekolah pikiran kita, jawabnya itu dia hanya kehidupan tidak menentukan. Jadi prosesnya habis dari kita. Kalau juga buat setiap pribadi kita, saya khususnya saya coba untuk mengambil proses perjalanan hidup saya dengan proses Quran. Apapun kata orang itu yang penting saya tidak melakukan aturan. Quran ini cuma bahasa lebih gampangnya, dalam kita ukur dapat ridho Allah. Ini bahasa gampangnya. Kalau saya melakukan tindakan ini, Allah ridho Allah. Kalau Allah ridho Allah, kalau tidak ridho, ya. Nah kita balik kepada ayat di Baqarah, tinggalkan pandangan makhluk kepada yang Allah fokusnya dalam pandangan Allah kepada diri. Di Baqarah tadi saya buka begitu sebenarnya. Jadi jangan mencari penilaian makhluk karena penilaian makhluk kalau objektif. Benar ya? Makanya siap ya. Jadi urusan dihujat. Enggak semuanya senang juga. Walaupun satu tempat ini terbeliau sekarang misalnya di satu tempat yang senang ada yang benci, ya memang bisa benci. Enggak semuanya orang, bukan pasti. Karena terjadi itu kalau mencari pandangan makhluk dan yang kaitan kita adalah tinggal yang harus kita teruskan adalah pandangan. Biar kita tuh
banyak cari-cari gini, yang kecewa, aduh gue sudah gini, ternyata hasilnya. Nah itu dia. Kita sering banyak kecewa karena orang itu sering ikutin akal kita. Itu karena kita cari pandangan aku, bukan penilaian. Jadi kalau belajar kita itu minimal, kalau sudah saya sejak saya mempelajari kita apa itu, kadang-kadang memang lebih tenang. Yang penting tidak, walaupun tetap ada kekurangan yang lainnya, tidak ada satu itu berarti tidak. Ada beberapa baik, tapi yang paling pokok adalah kalau pesan guru saya, yang penting tidak melanggar aturan Tuhan. Itu dapat Tuhan. Biasanya walaupun awal-awal kebenaran itu terkadang ditolak ya. Kebenaran itu pada awal-awalnya kalau ditolak seluruh kebenaran itu. Ya, jadi buat kita tarbiyah Ramadan namanya ya berbagi kita ngobrol dalam untuk mengulang kembali sedikit tentang bagaimana nama Allah. Jadi 4 metodenya tadi, satu dengan mengulang asmanya, namanya minimal menghafalnya, asmaul, selain itu ajaran sehingga nanti tingkatannya sampai ta'aluk di akhlakillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Dan kita sifatnya Rahman dan nggak karena sekarang ada lagi gitu. Sekolah Ramadan baca doa apa? Dari protokol itu ada hadisnya. Di hadis yang amal itu apa? Allahumma inna fa'al barik tuhibbul afwa wa gitu ya. Udah, maksudnya apa? Ngajarin kita Allah aja mudah memaafkan orang lain, karena kita manusia susah memaafkan. Itu yang dalam Al-Quran itu yang mudah memaafkan orang. Coba di surah Al-Quran ayat 3 surah apa? Wal afina, mudah memaafkan. Tafsirannya mudah memaafkan orang lain yang menzalimi kamu, yang menjadikan. Itu tafsiran. Jadi mudah memaafkan orang yang berbuat kepada kita. Itu tafsiran. Kalau memaafkan orang yang baik, gampang. Itu ketika mereka juga dan Rasulullah. Ya Rasulullah, maukah kamu tunjukkan para ahli surga itu dalam surga? Ayat itu baca itu. Siapa dalam mereka orang yang mudah memaafkan orang yang berbuat jahat kepadanya. Ini mah tak nampak, buat saya juga belum bisa. Ditambah dijahatin balasnya. Kalau bisa begitu. Yang kedua adalah berderma, memberi berehan kepada orang yang baik kepada kita. Ada beri orang tanah, antri aja kalau dia kan udah, gak usah dikasih, dia beri. Nah yang ketiga, sambunganlah tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepada. Ternyata sesuatu itu bilang mudah, susah bilang susah. Ya memang nggak semudah. Tapi idealnya pasti kita lakukan. Kalau kita ingin dapat, ya kalau ini sudah. Walaupun nggak mudah, tapi belajar. Karena proses gini adalah proses tanah belajar. Jadikan dunia sebagai wahana latihan bagi kita untuk menuju kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan kita bukan di dunia ini. Dunia hanya tempat tinggal kita. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat kita meninggal. Maka anak-anak belajar sebanyak-banyaknya karena kebahagiaan yang kita dapatkan. Tapi kalau di dunia ini banyak kemenangan kejahatan, maka kita akan kesesalan untuk kemana-mana di akhirat. Wadarullah itu kayak bagi orang yang takwa, kita menghadap dulu takwa untuk kehidupan. Dunia masih antara ajan dan ikhlas dulu. Usia kita dengan asal jangan merasa akan mengkawan kita, jangan sampai jabatan merasa mengkawan kita. Kita pasti akan. Kemarin ada yang berapa kamu? Ada yang berapa kamu kemarin? Kenapa berapa kamu? Satu yang jelas nggak ada utang. Ya, yang kedua nggak benaran. Bulan kuliah dunia aja nggak punya bekal, nggak ada kendaraan, nggak bisa.
Tapi perjalanannya nggak bisa pulang di situ udah. Tapi kalau ternyata kalau beloknya pulang, ya kalau jadi tidak tetap ada kendala yang lain. Kalau komandan sebenarnya tidak bisa, ya tetap harus pulang. Maka semoga kebaikan kita, teman-teman rasanya yang selalu setia di saluran ini yang antara kita semua minimal al-ladina tatahu malaikat tajibin surat al-Fatihah saja. Karena nama Allah yang diwafatkan pelaku kebaikannya sedang berbuat kebaikan. Diwafatkannya sedang berbuat kebaikan. Betul. Atau paling tidak meninggal di tempat yang baik. Kalau kita belum bisa berbuat kebaikan, minimal meninggal di tempat yang kalau bertanya di majlis, siapa tahu ini umur kita nyampe. Kalau anu meninggal lagi, ngaji. Kalau meninggal lagi merugi, bahaya. Begitu dicampur dari merugi, itu. Ya jadi yang kita sampaikan kita harus juga buat mungkin saudara kita yang termasuk jemaah kita yang berjalan dengan tiga yang pada dulu musyawarahnya di ya semoga diberikan kesehatan bersama dan kembali yang kita bisa tahu ini mudah-mudahan memberikan manfaat kita tidak hanya untuk kehidupan dunia kita, kalau ini ada sampai mengantarkan kebahagiaan untuk kehidupan akhirat kita. Insyaallah kaji ini ya berdoa Allah Subhanahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus sama kita mendengarkan bagi sampaikan oleh kita, semoga menjadi ilmu untuk kita dan kita bisa menjalaninya. Mari kita tutup acara pengajian kita dengan membaca Al-Quran. Ada dalam Islam.